disebutkan bahwa beliau Habib Saleh bin Abdullah Syatiri menyebutkan di antara istighfar yang dapat menghapus dosa-dosa kita walaupun dosa itu sebanyak buihan yang ada di laut. Di antara istighfar yang dapat menghapus dosa-dosa kita walaupun dosa itu sebanyak buih di laut, yaitu bacaan istighfar Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Di dalam anjuran membacanya banyak sekali periwayat-periwayat hadis yang berbeda-beda, yang semuanya menyebutkan waktu tertentu. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi dan Abu Ya'la, dianjurkan untuk membaca istighfar ini setelah sholat asar dan sholat subuh. Ada riwayat yang lain membaca ini setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan setelah sholat maghrib. Dalam riwayat lain dianjurkan setelah sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu. Ada yang menganjurkan lagi ketika akan tidur. Ada yang menyebutkan lagi, riwayat yang lain menganjurkan antara sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Terlebih lagi kalau di hari Jumat, istighfarnya itu dibaca. Ada yang meriwayatkan lagi setiap hari dianjurkan dibaca, kapan saja bebas. Maka kita ambil kesimpulan, kata beliau, kita ambil yang paling terakhir, setiap hari dibaca, kapan saja kita baca. Lebih-lebih utama kalau kita baca setiap setelah sholat. Adapun bilangan jumlahnya tidak disebutkan, maka kita ambil bilangan jumlah yang paling sedikit witir, yaitu 3 kali. Setelah habis sholat baca 3 kali. Apa bacaan tadi? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Lalu beliau mengingatkan, akan tetapi perhatikan permasalahan yang penting ini. Setiap hadis yang menjelaskan tentang ampunan dosa, maka pasti hadis itu bermakna diampuni dosa-dosa kecil kita antara kita dengan Allah. Dosa-dosa kecil yang antara kita dengan Allah. Setiap hadis baca ini diampuni dosa-dosanya, melakukan ini diampuni dosa-dosanya, mengamalkan amalan ini diampuni dosa-dosanya. Maka semua hadis itu pasti bermakna dosa-dosa kecil antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa besar antara kita dengan Allah, ataupun dosa-dosa kecil antara kita dengan manusia, ataupun dosa-dosa besar antara kita dengan manusia, maka wajib dan tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat, atau hajjul mabrur, ataupun haji yang mabrur. Dan adapun yang berhubungan kesalahan atau dosa itu dengan manusia, kalau di situ ada perkara yang perbuatan zalim yang merugikan orang lain, maka wajib mengembalikan apa yang sudah diambil ataupun yang dihilangkan. Ini daripada permasalahan ampunan dosa. Seperti mencuri misalnya, maka harus mengembalikan daripada barang curiannya, berusaha untuk mencari, untuk mendapatkan daripada orang tersebut sebisa mungkin.
Kalau tidak bisa kita cari, sudah cari tidak ketemu ya, maka kita harus mensodakohkan, minimal mensodakohkan daripada bilangan harta yang kita ambil ke masjid atau ke tempat-tempat yang mulia yang lainnya ya, sodakohkan, pahala kita niatkan kirimkan untuk orang yang kita pernah ambil barangnya tersebut. Ini cara paling minimalnya ya. Tapi kalau suatu saat ketemu sama orangnya ya, karena misal bilangannya besar ya, 10 juta 50 juta misal, ketemu sama orangnya, nah, loh ini orang yang dulu anak curi nih barangnya. Nah kita samperi dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf dulu anak pernah ngambil barangnya jenengan ya, jenengan pernah kehilangan uang 50 juta. Nah, tapi saya sudah cari jenengan sudah 3 tahun tidak ketemu, lah ini baru kelihatan jenengan lagi. Saya mau tanya, oh ya mau nggak, apakah sudah jenengan ikhlaskan atau belum? Karena uang yang saya curi baru saja tahun kemarin atau baru saja seminggu yang lalu atau sehari yang lalu misalnya ya, saya sodakohkan ke masjid dan saya niatkan pahalanya buat jenengan. Jenengan ridha atau tidak? Nah, kalau jenengan ridha ya alhamdulillah. Kalau enggak ridha, enggak, saya enggak mau, saya minta uangnya dibalikkan, saya lagi butuh ini. Maka wajib kita ya, atau orang yang berbuat zalim yang mencuri tadi mengembalikan uang tersebut. Terus yang sudah sodakohkan gimana? Ya pahalanya kembali kepada orang yang bersodakoh lagi tadi ya, dikembalikan uang itu tadi. Adapun nyicil mengembalikannya atau secara kontan seluruhan ya, itu negosiasi antara ya, yang berbuat zalim dan yang